Jadi ceritanya ada 10 responden. Nah, rumus yang digunakan Pak Kadir itu bukan huruf besar X, Y, Z-nya. X1, X2 huruf besar, tapi X kecil nih. Yaitu deviasi. Deviasi itu selisih antara data X dengan rata-rata X. Jadi ini deviasi ini rata-ratanya kan ini rata-ratanya. Jadi deviasinya data pertama itu 12 dikurangi 16,2 itu deviasi. Nah, bagaimana caranya? Lihat, kita lihat, saya hapus dulu ya. Dihapus dulu ini. Nah, hapus dulu sebagai demonstrasi aja. Nah, ini saya akan mencari deviasi X1, X2, dan Y. Ini dihapus dulu, contoh. Ya, nah, untuk X1, sama dengan, biar kelihatan ya di layar, sama matikan gimana biar kelihatan ya. Ya, ini kelihatan ya. X1, berarti saya putusin aja. Ya, kelihatan semua sekarang. X1 sama dengan, untuk deviasi X1 sama dengan data ini, data X1 dikurangi rata-ratanya ini, rata-rata. Oh iya, menghitung rata-ratanya bagaimana? Caranya sama rata-rata. Average biasa aja, rata-rata dari 1 sampai 10 di blok, itu ketemu rata-rata. Rata-rata X1, rata-rata X2 ini, rata-rata Y ini. Paham ya, sekali lagi, diklik biasa, average, atau mau demonstrasikan boleh, dihapus begitu, del ya. Nah, sama dengan average, ya. Apa lagi ya, average ya, average ini, yang ini kedua. Nah, kita blok ini, data ini. Ketemu rata-ratanya ini, enter. Ya, ini rata-rata X1. X2 tinggal tarik saja. Tarik begini. Ya, ditarik. Ya, udah ketemu rata-rata. Nah, untuk mencari deviasi X1, ya sama dengan data responden pertama dikurangi rata-rata. Nah, ketemu. Ini data deviasi X1. Nah, deviasi X2 tinggal tarik saja. Tarik, dan ini tinggal tarik saja. Dah semua. Nah, tapi ini belum boleh tarik ke bawah ya, karena kalau tarik ke bawah, nanti akan salah. Dia tarik ke bawah, misalnya mau tarik ke bawah. Dia akan salah. Nah, contoh, ya. Lihat itu, klik. Kalau saya klik ini, lihat. Ini hasilnya berapa? Kalau diklik, ya, lihat. Per anu kan, kosong nih. Kalau di sini, data ketiga nih, 10 dikurangi, tuh 10 dikurangi menentukan. Kenapa? Karena belum dikunci. Jadi nggak boleh tarik ke bawah sebelum dikunci. Kunciannya akan keliru. Kalau saya tarik lagi, lihat. Tarik lagi, kuncinya akan tambah parah nih. Saya tarik lagi, misalnya. Jadi nggak boleh tarik ini. Tarik lagi, lihat. Nanti klik. Ini. Tuh, kosong ini. 16 betul, dikurangi kosong. Padahal maksudnya 16 dikurangi 16,2 kan. Ya, paham ya? Jadi saya ulangi, ini caranya. Kalau ke samping boleh, masih sama. Ke samping, karena angkanya tidak bergerak ke bawah. Nah, ini kita kunci dulu. Kita kunci B2-nya, B22-nya kita kunci ini. Ini kita kunci. B22 kita kunci. FN4 biasa, ya. Enter, ini juga kita kunci. FN4, kita kunci gitu ya. Ini juga kita kunci, kita enter, dan seterusnya sampai selesai FN4. Ya, udah. Oke. Nah, udah terkunci semua, tinggal sekarang boleh tarik ke bawah. Sekarang tarik ke bawah sampai bawah titik, klik 2 kali boleh, ditarik ini juga boleh sama saja. Ya, ini harus nol semua jumlahnya, harus nol semua ya, nol semua. Nah sekarang baru kita isi di sini. X1 kuadrat itu sama dengan ini dikuadratkan nih, X1 ini. Kemudian ini dikuadratkan. Kuadratkan tuh angka 6 ya, kuadratkan. Nah, X2 tinggal tarik, karena X2 tempatnya sama ya, tinggal ditarik X2. X2 dan Y sama ya, Y kuadrat sama. Tinggal tarik sampai sini.
Ditarik sampai sini. Oh, boleh ini. Nah, sekarang untuk Y, ya, XY, ya kita kalikan saja. Sama dengan X kali Y. X ini, X1 ya. X1 dikali, dikali Y yang ini. Oke. Kemudian di X2, X2Y ya sama. Sama dengan X2 ini dikali, dikali Y. Nah, oke, berikutnya X1 ke X2. Ya udah, sama dengan X1 ke X2. X1 dikali X2. Ini hasilnya. Nah, kalau sudah baru tarik ke bawah. Hasilnya nanti akan, ya, kita tarik ke bawah sampai boleh klik 2 kali. Sampai ke ini klik 2 kali. Boleh tarik pelan-pelan aja, boleh. Ya, hasilnya sama ya. Nah, ini yang kita cari nih. X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini kan kalau pakai tadi kunci freeze kan nggak kelihatan, nggak enak. Sekarang saya lihat tinggal tarik begini. Nah, udah. Nih, lihat rumus B1 itu X2 kuadrat, berarti X2 kuadrat nih ya. X2 kuadrat 1760, kelihatan ya? 1760 ya. 1760, kemudian X1Y, X1 itu yang mana X1Y? Oh, saya ke alingan zoom-nya ya. Kealingan zoom ya, ada X1Y. X1Y ini 108. Nih 108. Kemudian X1, X2 berarti ini 31840 dan seterusnya. Ini dihitung manual, betul-betul manual. Zaman dulu belum ada Excel. Ini ceritanya mencari regresi berganda atau regresi sederhana pun zaman dulu belum ada Excelnya, adanya kalkulator sehingga mencarinya seperti ini. Jadi ketemu begini, kalikan ini dikali ini, dikurangi ini kali ini, dibagi 311 dikali 1817 dikurangi 138,4. Hasilnya ketemu nih 202. Ini cara manual. Nah, untuk mencari B2 sama prinsipnya. B2 nih caranya sama. Ini buku Pak Kadir ya, halaman 190. Dibuka. Untuk mencari X1 kuadrat, ya ini 1 kuadrat, cari X1 kuadrat. Berarti ini ya, 371. 37160 ini. X2Y berarti X2Y ini. X2Y. X2Y mana? X2Y ini. 56. 56 dan seterusnya. Sehingga ketemulah yang namanya B2. Nah, kalau B2 ketemu, kita menggunakan B0-nya dengan cara yang ada di bukunya Pak Kadir nih. B0 itu sama dengan rata-rata Y dikurangi B1 ini, B1 yang di atas ini, B1 ini B1, ya, kemudian dikali rata-rata X1, rata X1, yaitu 16,2 kan ya, dikurangi B2, B2 yang ini, dikurangi rata-rata X2, X2, rata-rata X2 tadi berapa? 128. Hasilnya ketemu sekian. Nah, ini dihitung manual, itu mungkin bisa setengah jam nih, kalau datanya 104. Ini datanya 10 kan mungkin cepat ya. Nah, sekarang cara lain, ada cara kedua, yaitu menggunakan cara matriks. Cara matriks lebih cepat otomatis. Nah, cara matriks seperti ini. Halaman 190, bukunya Pak Sujana silakan dibaca, dilihat, disimak ya, bukunya Pak Kadir ya. Sekarang dengar itu boleh. Nah, untuk mencari matriks menggunakan persamaan matriks seperti ini. B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 X2 dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Ketemulah angkanya dimasukkan nih, angka-angka tadi itu. Ini kali B1 B2 kan, B1 B2-nya belum ketahuan. Jadi sama dengan, kalau boleh tahu, boleh saya jelaskan persamaan matriks seperti ini. Bu Sin kemarin menjelaskan nggak bisa nulis, saya tuliskan di sini. Nah, saya tuliskan seperti ini. Ini contoh persamaan kuadrat. Persamaan biasa, cara biasa, bicaranya contoh begini. 4X min 2Y sama dengan 0. 9X min 5Y sama dengan 4. Nah, supaya zaman SMP dulu kan kita menggunakan
substitusi dan eliminasi. Ya, supaya kita bisa mengeliminasi, kita hilangkan salah satu, Y-nya atau X-nya. Nah, saya menghilangkan Y-nya dulu. Supaya Y-nya angka yang sama, maka ini dikalikan 5, kalikan 2 kan ketemunya 10 kan ya? 10 10 nih. Nah, kali 5 berarti 8, 4 kali 5 kan 20. 20, 2 kali 5, 10, nah, dan seterusnya. Nah, sekarang ketika kita eliminasi, kita kurangkan, kan min 10 diambil min 10 kan habis. Ya, 0 kan tinggal 20 dikurangi 18, tinggal 2X. Maka 2X-nya min 8, X-nya ketemu min 4. Ini kalau pakai cara persamaan zaman Anda SMP. Nah, kalau mencari yang Y-nya sama, X-nya min 4, substitusikan ke persamaan 1. Persamaan sini boleh, persamaan sini boleh. Sama dengan sini ya, angkanya X-nya diganti min 4. Berarti 20 kali min 4 itu 80. Min 10Y sama dengan 0. Ini persamaannya. Berarti Y bisa dihitung ya. Y sama dengan, persamaannya bagaimana? Min 10Y sama dengan 80 kan gitu ya. Jadi ketemu min 80. Ini kalau menggunakan persamaan biasa. Nah, sebetulnya angkanya ketemu min 4 itu dari mana? Dari inverse 2. Inverse 2 itu setengah dari 2. Apa? 1/2. Inverse dari 2 pangkat min 1 setengah ya. Setengahnya min 8 itu 4, min 4. Begitu pula kalau yang ini, inverse dari 10, kan 1/10. 1/10 kali 80 kan ketemu min 8. Nah, ini sama ketemunya. Kalau Anda pakai matrik, ya matrik seperti ini cara matrik. Cara matrik, angka ini dibuat matrik nih. 42, 9 min 5, XY 04. Nah, Anda masih ingat ketika matrik dulu perkalian 2 matrik atau inverse matrik, itu nih 1/AD min BC kali D dan A-nya dibalik. Ini D dan A dibalik, B dan C-nya dinegatifkan. Ini 1/AD min BC. Ya sudah, berarti cari dulu inverse dari ABCD. Inverse dari 4, min 2, 9, dan min 5. Inverse-nya berapa? Inverse-nya dari 1/AD min BC, berarti Anda kalikan dulu. Nih, 1/AD min 20 ya. Min 20 dikurangi 18. Min 18. Berarti min 20 ditambah 18 kan? 1/min 2 ya. Nih. Ini kan dikalikan berapa? 4 kali min 5 kan min 20. Min 20 terus ini 2 kali min 9 kan min 18. Min 20 minus 18 berarti sama dengan tambah 18 ya. Jadi min 2. 1/min 2 itu seperti ini. Nah, terus angka ini tukar 4 dan min 5 ditukar, tukar tempat ini negatifkan. Negatif 2 jadi 2, 9 jadi, nah, baru dikali 0 kali 4. Nah, ini persamaannya. Nah, oke, kita kalikan. Ya, inverse dari ini kita hitung dulu. Min setengah kali 5 kali min 5 kan 2,5. Min setengah kali 2 min 1 ya kan ya. Kemudian min setengah kali min 9 itu 4,5. Min setengah kali 4 itu min 2. Baru kita kalikan. Perkalian matematik ingat ya. ABCD kali XY. Berarti 2,5 kali 0 ditambah min 1 kali 4. Ketemunya min 4. Yang berikutnya 4,5 kali 0 ditambah min 2 kali 4, min 8. Ketemunya 48, sama persis. Kalau Anda menggunakan persamaan yang tadi ini. Saya kecilkan ya, biar kelihatan ya. Ya, sama ya, min 4 dan 8 sama. Nanti cara-cara ribet. Nah, sekarang kalau dengan Excel bisa otomatis nih. Excel. Menggunakan Excel. Caranya mencari inverse. Caranya saya klik sini ya. Inverse dari matrik ini, inverse-nya, Anda blok begini, 2. Kan 2 kali 2 nih. Ya, di blok dulu sama dengan yang ini ya, sama dengan matrik inverse. Nah, ini matrik inverse nih. Ini klik 2 kali ya.
Kemudian di blok ini 4, 2. Nah, ini di blok. Terus Anda nggak bisa ngelihat ya, sebentar nggak bisa ngelihat, nggak jelas. Saya perbaiki dulu di atas ini. Ininya, ya kenapa? Karena salah ngambil. Ini loh, ininya di sini masalah di tengah. Ini saya pinggirkan dulu. Klik pinggir sini biar minggir. Nah, ketika ini minggir, Anda enak lihatnya. Sama dengan itu, ya, matriksnya ini ya, 4, 2. Oh, di invest dulu ya. Matrik invest. Pelan-pelan ya. MI ketemu matrik invest. Nih, ada blok 4, main 2, dan seterusnya. Terus, Control Shift Enter. Ini jawabannya. Sama. Anda kerja susah payah pakai manual ya, hasilnya kan manual nih. Ribet nih. Caranya ribet. Ini langsung ketemu. Kemudian untuk perkalian matrik, ya ini kita kalikan ini. Ini inverse-nya ini kali ini. Maka hasilnya, X-nya berapa? Caranya begini, perkalian matrik ya, multiple matrik, M-mult gitu, sama dengan M, M. Nah, multiple matrik, perkalian matrik. Ini kita kalikan, begitu. Kemudian ada titik koma nih, ya kan? Ini kan array 1 ya, tiba titik koma, titik koma. Kalau laptop Anda koma, koma, terserah laptop Anda. Baru Anda klik di sini, boleh sini. Pokoknya angka 04 diklik. Pakai yang ini ya. Oke. Kemudian Ctrl Shift Enter. Sama. 84. Oke. Ada pertanyaan? Saya ulangi. Silakan. Ada yang bertanya nggak? Sampai sini dulu. Untuk mencari, ini tadi cara ribet ya. Cara ribet. Ini cara zaman SMP. Zaman SMP, ini zaman SMA. Nah, sekarang pakai Excel. Caranya, cara mencari ini, Anda lihat sini, kelihatan. Diklik 2 kali ya, tulisannya matrix inverse. Ini ketemu inverse-nya. Yang tadi sama. Silakan dicoba di X. Oh belum saya kirim ya. Oh, maaf, saya belum kirim ini ya. Ya, sekarang bagaimana kalau Anda mau mencari matrik ini? Nah, ini tadi. Berapa nanti ketemunya di sini ada ketemu angka berapa nih? 202, 2457. Caranya ribet, tapi dengan matrik lebih cepat. Tadi kan cara untuk mencari ini ya seperti ini cari ya. Tadi mencari masuknya ketemu 202 seperti ini, B2-nya ketemu seperti ini ribet. Nah, sekarang kalau dengan matrik kita bikin di sini ya, saya bikin di sini misalnya kita perkalian matrik di sini. Kita mau mencari inverse-nya dari ini berapa? Ini main 1 inverse maksudnya ya. Matik dari ini inverse-nya berapa? Seperti tadi itu, yang ini. Inverse dari 2 itu 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Inverse dari 10 itu min 1/10. Inverse dari 7 ya 1/7. Inverse dari 8 1/8. Nah, 1/10-nya kali 80 ketemu 8. Ya, setengahnya dari min 8 ketemu 4. Itu inverse. Nah, kalau matrik seperti ini, inverse matrik ABCD, inverse ini ribet nih. Kalau Anda masih ingat SMA ya? Yang pernah SMA siapa? Atau langsung kuliah? SMA dulu ya, atau kalau tidak SMA, namanya SMK juga diajari matrik. Kan ini kelas 1 ya. Nah, seper AD min BC kali A dan B-nya ada ditukar, kemudian ya ini dimainkan. Nah, sudah matrik 4 min 2 9 min 5 ini tukar tempat nih, min 5 dan 4 ditukar nih. Ya kan ya, 2 dan min 9 karena ini awalnya negatif jadi positif, awalnya positif jadi negatif. Nah, baru dikalikan setengah. Dikalikan setengah, ketemunya 2,5 min 1 dan seterusnya. Nah, dengan cara matrik lebih cepat, lihat. Sekali lagi saya ulangi, taruhnya sini ya. Nah, kita mau cari inverse dari ini berapa? Ya sama dengan matrik inverse, begitu.
Kita klik dua kali, ya inverse ini kita cari. Boleh ngambil sini, boleh ngambil ini. Pokoknya angka yang sama ini. Inverse berapa cari diklik ya. Klik begitu. Nah, terus Control Shift Enter. Control Shift Enter. Maka jawabannya sama nih. Ya, desimalnya beda, oh sama ya, udah sama. Nah, terus untuk mencari ini, ya kita kalikan dengan ini. Ya, untuk mencari 202, taruh sini tempatnya, tempat di mana tempatnya terserah, mau sini boleh. Ini kan dua baris ya, nah, dua baris ini ya. Atau sampai ke sini lah, biar kelihatan ya. Ini, ya, sama dengan multiple matrix, M-mult, ya, multiple matrix ini. Ya, ini kita kalikan inverse-nya ini. Inverse yang ini nih, apa, matrix inverse ini. Atau Anda pinjam tempat lain boleh. Ini kan nggak kelihatan ya, pinjam sini boleh ya. Ya, biar nggak ganggu, sini aja kalau begitulah. Ya, sama dengan matriks, oh belum sama dengan ya, sama dengan matriks multiple, perkalian matriks. Ini kita kalikan, ini, atau yang ini boleh, terserah, kan sama aja ya. Ini aja lah, ini diblok, ya. Kemudian dikalikan. Titik koma ya ini. Ini hari satu, ada ini hari dua, belum beda nih. Dikasih titik koma atau laptop Anda terserah apa namanya. Nah, ini udah nyala ini sekarang. Klik angka aja ini. 108 ini. Atau yang ini boleh sama. Diklik ini. Ya, di blok. Kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Maka angkanya ketemu nih. 202, 246. Oh, desimalnya beda ya. Samakan desimal ya. 4 desimal ya. 4 desimal. Diklik kanan 4 desimal. Biar sama. Oke, angka 4 desimal. Ya, oke. Inilah hasilnya. Sama persis. Nah, ini ketemu. Tadi pakai capek-capek, ketemunya juga sama nih. Capek 202, ini 247, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sehingga untuk mencari B0-nya sama caranya ya. B0-nya menggunakan cara ini. Ya, rata-rata Y dikurangi B1 kali rata X, dikurangi B2 kali rata X2. Maka hasilnya ketemu 1,42. Sehingga persamaan regresinya menjadi Y topi sama dengan 1,4 bla 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 bla. Selesai. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sambil saya kirim ulang ya Excelnya ya, biar Anda mempelajarinya lebih. Saya belum buka WA ya, buka WA-nya. Oh belum, ada. Saya kirim ke siapa ya? Ke Bu Cynthia. Ya, Nusrat ya, PC-nya Pak. Nusrat, di mana tadi ya? Oh ini udah ada kok sini, sorry. Klik ya, dokumen. Saya pilihkan kemana tadi ya? 1, 2, 3 ya. Regresi ganda kemana saya? Regresi ganda itu ke PJJ ya. Regresi ganda. Ah, ya, loh, kok malah itu salah tempat. Sorry, sorry. Kok jadi ke situ? Jadi kacau ini. Kok kepusin dulu ya? Salah ya? Cynthia S2. Nah, ini ya. Saya kirim ke Bu Nusrat. Regresi ganda.
Oke. Udah sampai Bu Nusrat? Sama nggak yang dikirim? Jangan-jangan beda. Sudah Pak, coba saya cek. Udah ya, silakan dikirim. Ya, Bu Cynthia belum ya? Bu Cynthia, Bu Cynthia. Ini ya. Kok nggak kirim ya Bu? Masuk Pak barusan. Masuk ya? Baik, masuk. Ya. Oke, silakan ditanyakan jika ada yang mau bertanya. Selanjutnya Bu Cynthia, saya makan dulu Bu Cynthia ya, lanjutkan ya. Baik, Nah, baik Pak. itu rekamannya tutup dulu, Pak.